Laptop gaming seiring waktu semakin besar dan semakin powerful. Lenovo kali ini mengeluarkan jagoannya dari lini yang cukup populer yaitu Legion 5 dan meningkatkannya lagi dengan gaya yang tetap stylish tapi gahar di dalamnya. Ini adalah Legion 5 Pro yang menjadi jawaban Lenovo untuk melengkapi perangkat para gamers yang menjadi jagoan terbarunya sendiri. Halo Googles, Ferry di sini. Sebagai laptop gaming QHD 16 inci pertama di dunia, dibekali oleh AMD Ryzen 5000 dan juga grafis Nvidia GeForce RTX 3000 series. Ini kan laptop gaming paling kece saat ini. Let's check it out. Jadi sesuai judul, kali ini yang akan kita bahas tentu saja si Lenovo Legion 5 Pro ini. Legion 5 bisa dibilang salah satu lini gaming laptop yang cukup digemari di pasarnya, yaitu bagi para gamers. Dan kali ini telah rilis versi Pro-nya. Nah, seri Pro-nya ini berusaha menjawab tantangan Lenovo Legion lineup untuk naik kelas lagi. Dimulai dari desain bodinya yang gahar, namun tetap santai ditampilkan di sini. Legion memang memiliki tagline yang harusnya sudah cukup familiar lah ya di pasar saat ini, yaitu stylish outside dan savage inside. Ini menandakan bahwa Legion tuh nggak segan-segan datang dengan tampilan yang fresh, minimalis, tapi tetap profesional. Ini adalah sesuatu yang selalu gue kagumi dari lini laptop ini, terutama bagi kalian pekerja profesional yang nggak jarang menghabiskan waktunya juga untuk gaming. Di top case-nya yang terbuat dari aluminium, terdapat logo Legion Y yang bisa menyala dengan LED satu warna. Sebenarnya bisa dibilang logo ini adalah sebuah homage dari seri Lenovo Y yang merupakan predecessornya si lineup Legion sendiri. A little fun fact, laptop gaming pertama gue adalah Lenovo Y510P yang bisa memiliki GeForce SLI, suatu breakthrough di zamannya. Legion 5 Pro ini juga dibekali oleh 4 ventilasi yang memberikannya advantage soal heat performance. More on that later. Overall looks dan desainnya bagaikan mobil balap yang sleek dan juga sporty, namun memiliki efisiensi sebuah gaming laptop. Di soal I/O ports-nya sendiri, mayoritas berada di bagian belakang, seperti gaya Legion selama beberapa tahun terakhir, ditemani beberapa port ekstra di sisinya. Di bagian belakang ada RJ45 Ethernet, satu buah USB-C yang mendukung power delivery, dua buah USB 3, satu buah HDMI port, satu buah USB 3 always on, dan AC power port. Di sisi kirinya ada satu USB-C 3.2 dengan 3,5mm headphone jack yang merupakan combo jack juga. Dan di sebelah kanan ada USB-A 3.2 Gen 1 dan kamera e-shutter switch. Untuk nirkabel, di sini terdapat Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Sebagai standar gaming laptop, port yang tersedia sebenarnya more than enough untuk seluruh peripheral gaming kalian, baik analog seperti earphone yang terhubung melalui 3,5mm headphone jack, hingga digital seperti headphone USB-C ataupun TWS atau wireless gaming headset. Wi-Fi 6 dari Intel juga siap memberikan koneksi yang cukup stabil, baik dalam sesi gaming maupun sesi professional work. Ke dalam clamshell-nya, kita akan bertemu dengan webcam HD yang lumayan oke untuk digunakan oleh streamer misalnya, ataupun dipakai juga buat online meeting sekalipun. Sebagai komitmen proteksi dan privacy, Lenovo biasanya menyematkan physical cover untuk webcamnya. Namun di Legion 5 Pro, modelnya di-upgrade lagi dengan yang namanya e-shutter, yang dikontrol dari sisi kanan laptopnya. E-shutter ini memberikan benefit sehingga membuat bezel di atas si Lenovo Legion 5 Pro ini lebih tipis dari biasanya. Secara fisik, laptopnya sendiri memiliki build yang terkesan sedikit lebih lebar dari laptop pada umumnya, walaupun padahal sebenarnya punya ukuran yang sama. Tentu saja ini dikarenakan oleh displaynya si Legion 5 Pro yang berukuran 16 inci, berasio 16:10 dengan resolusi QHD 2560x1600, dan juga refresh rate 165Hz. Display ini juga ditemani oleh spesifikasi yang gue yakin gak cuma berlaku untuk gamers aja, tapi juga untuk para content creator berkat tingkat kecerahan 500 nits, ditemani oleh Dolby Vision dan color accuracy hingga 100% sRGB. Nah, color accuracy-nya ini juga dikalibrasi oleh pabrik hingga mengantungi sertifikasi X-Rite Patent. Penggunaan display ini untuk multimedia dan casual use tentunya sangat nyaman, terlebih lagi karena rasio layarnya yang cukup besar yaitu 16:10. Ini membuat konten yang mampu ditampilkan lebih banyak dari standar 16:9 yang dimiliki oleh gaming laptop lainnya. Content creator maupun casual worker hingga gamer
Dan juga programmer pun akan sangat berterima kasih dengan ukurannya serta color reproduction-nya ini. Untuk audio, laptop ini dibekali oleh Nahimic 3D Audio yang belakangan ini sepertinya mulai populer di industri game. Nahimic 3D Audio ini akan sangat efisien untuk gamers berkat settingan untuk games yang lebih imersif. Untuk speaker bawaan, Legion 5 Pro ini dibekali oleh stereo speaker dari Harman Speaker yang memiliki power 2 watt. Sebelum kejuruannya, mungkin bisa kita omongin dulu soal keyboardnya dan juga trackpadnya. Lenovo kembali memberikan keyboard True Strike andalannya yang memiliki key travel dan aktuasi yang sangat baik. Ukuran keyboard pada laptop ini pun juga mencapai full size keyboard karena memang luasnya space yang tersedia. Tentunya untuk yang suka RGB, di sini keyboardnya juga sudah dibekali oleh 4 zone RGB LED yang bisa kalian atur polanya. Wah, astaga. Untuk trackpadnya sendiri juga bisa dibilang cukup besar dan nyaman, dan tentunya trackpad ini juga sudah memiliki multi-touch capabilities. Nah, berikutnya spesifikasi dari Legion 5 Pro. Spesifikasinya tentu saja berada pada level flagship class untuk sebuah laptop gaming. AMD Ryzen 5000H series yang memiliki arsitektur Zen 3 menjadi andalannya di urusan prosesor. CPU dari kubu merah ini hingga tahun 2021 memberikan value per performance yang sangat menarik. Dan tentunya dengan hadirnya seri H sebagai otak utama laptop ini, content creator baik yang merupakan gamers maupun non-gamers dapat menikmati kemampuan multi-core-nya yang sangat maksimal. Berdasarkan tes di Cinebench R23, AMD Ryzen 7 5800H 8 core 16 thread dengan clock speed 3,2 GHz yang dimenamkan pada unit review kita mampu mengantungi angka 1335 poin pada single core-nya dan di angka yang cukup tinggi di 12.200 poin untuk multicore-nya. Secara watt, TDP yang ditarik oleh prosesor ini adalah 45 watt. Untuk di urusan GPU sendiri, Lenovo Legion 5 Pro dibekali oleh beberapa opsi. Di antaranya ada Nvidia RTX generasi kedua yaitu RTX 3060 dengan VRAM 6GB GDDR6 yang punya TGP 130W dan juga RTX 3070 dengan VRAM 8GB GDDR5 yang TGP-nya hingga 140W. Pada unit review kita kali ini, kita berkesempatan mencicipi model dengan RTX 3070 ber-VRAM 8GB GDDR6. Berdasarkan benchmarking dari 3D Mark Time Spy, skor yang mampu digarap oleh si Legion 5 Pro ini adalah 10.047 poin, sebuah angka yang bisa membabat sebagian besar game AAA sekaligus. Genshin Impact di sini mampu mencapai mentok kanan 60 FPS dan digarap dengan cukup stabil, baik di overworld, boss battle, maupun domain. Selain soal performa, warna yang direproduksi di game ini cukup pop dan colorful, plus dengan rasio layar 16:10, entah kenapa gue merasa experience-nya jauh lebih immersive. Di game favorit kita lainnya yang sedikit lebih demanding, yaitu Call of Duty Modern Warfare dan juga Warzone, di sini Legion 5 Pro terlihat lebih bersinar. Rata-rata FPS-nya berada di atas 90-an FPS dan gak jarang cukup stabil di 100-an FPS.
Tentunya game-game AAA lainnya bisa berjalan dengan baik di sini berkat Lenovo Legion AI Engine. Nah, AI Engine ini dapat mendeteksi secara otomatis 16 judul AAA games yang membuat laptop ini mampu meningkatkan 5-16% FPS lebih baik dibandingkan yang lainnya. Tentunya dalam sesi gaming ada satu hal yang cukup penting juga selain spesifikasi, yaitu cooling. Cooling performance dari Legion 5 Pro didukung oleh sistem pendinginan Legion Cold Front 3.0. Nah, sistem pendinginan ini digadang oleh Lenovo lebih senyap dan dingin karena telah dioptimalisasi secara software dan hardware oleh Lenovo. Sembari digunakan bermain, rata-rata permukaan laptop ini berada di sekitar 30-an derajat saja, yaitu antara 30 hingga 34 derajat saat kita ajak main Call of Duty Warzone selama 1 jam. Berkat sistem pendinginan ini juga, TGP yang bisa dicapai si Legion 5 Pro ini mencapai 170 watt. Heat pipe yang dipasangkan dan diarahkan oleh Lenovo secara sedemikian rupa membuat sistem pendinginan yang optimal. Bahkan tidak cuma di GPU dan CPU-nya saja, tetapi juga RAM dan juga SSD-nya. Nah, ngomongin tentang RAM dan SSD, sembari kita lagi buka bottom cover-nya, kita bahas soal upgradability-nya sekalian. RAM dan SSD yang diberikan Lenovo ke Legion 5 Pro ini sebenarnya sudah cukup besar. RAM yang disematkan mencapai 32GB DDR4, sedangkan untuk SSD pada unit review kita mencapai 1TB. Di upgradability sendiri, jika memang diperlukan, SSD-nya bisa ditambahkan satu lagi. Hanya saja kalian perlu memperhatikan ukurannya, karena di sini ada size 2280 dan juga 2242. Untuk RAM sendiri sebenarnya masih replaceable, tapi kalian harus membuka heat cover-nya. Still, tetap aja replaceable. Untuk di urusan baterai, Legion 5 Pro dibekali oleh baterai 80 Wh yang ditemani oleh charging brick yang cukup besar demi mendukung powernya si Legion 5 Pro ini. Nah, charging bricknya itu memiliki daya tarik power hingga 300 watt. Walau demikian tenang aja, karena untuk off charge kalian bisa mendapatkan 4-8 jam tergantung mode yang kalian gunakan. Kemudian, semisal kalian butuh pengisian daya dengan urgency tinggi, Lenovo Rapid Charge dapat mengisi baterainya dari 0 hingga 60% dalam waktu 30 menit saja. Ini dengan catatan kalian memakai power brick-nya, bukan power delivery USB Type-C. Legion 5 Pro ini namun tidak berhenti di situ saja, karena Lenovo memberikan software pengaturan yang memberikan optimalisasi yang maksimal sesuai kebutuhan kalian. Lenovo Vantage digabung bersama Legion Edge menjadi pusat pengaturan si Legion 5 Pro ini. Dari keyboard, power, charging, urusan nirkabel, semuanya bisa kalian atur juga di sini. Menurut gue ini adalah salah satu software yang pasti akan sangat sering gue otak-atik ketika menggunakannya sebagai daily driver. Terakhir tentunya tentang harga. Legion 5 Pro memiliki beberapa SKU yang berbeda karena opsi grafis yang berbeda. Opsi kalian di RTX 3050 Ti merupakan yang paling murah, dibanderol dengan harga 25,499 juta. Selain itu juga ada seri RTX 3060 yang dibanderol di 26,699 juta. Dan yang paling top of the top yang menggunakan RTX 3070 di harga 30,699 juta rupiah. Harga ini merupakan harga pantauan kita di marketplace sehingga bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan harganya ini, Lenovo juga memberikan benefit ekstra seperti Accidental Damage Protection selama 3 tahun yang melindungi laptop kalian dari kecelakaan yang tidak disengaja. Selain itu ada juga Windows Office Home and Student 2019 yang seharga 1,799 juta rupiah secara gratis diberikan kepada kalian dan ini juga berlaku lifetime. Bersama Legion 5 Pro ini juga, Lenovo memperkenalkan Legion Ultimate Support selama 3 tahun yang ditemani oleh tagline dari gamer untuk gamer. Nah, apa sih sebenarnya service ini? Ini merupakan layanan bantuan teknis yang berasal dari tim Lenovo yang memang gamers juga. Sehingga kalian dapat mendapatkan bantuan dan juga saran untuk mengoptimalisasi laptop kesayangan kalian ini. Laptop ini bisa dibilang menjadi salah satu model flagship paling berani Lenovo. Walaupun memang ada Legion 7, nggak bisa dipungkiri bahwa Legion 5 malahan menjadi opsi yang lebih menjadi top of mind para user. Spesifikasi yang gahar, dibalut di bodi yang lebih ringkas, premium, classy, dan tetap profesional, menjadi nilai jual ekstra dari Legion 5 dibandingkan dengan kompetitor maupun peer satu brandnya sendiri. Legion 5 Pro memang tidak terlalu murah, namun spesifikasi dan penunjang yang diberikan sebagai dukungan ekstra oleh Lenovo memberikan value yang bisa jadi membuat laptop ini bertahan lama. Untuk gamers dan non-gamers bisa dibilang cukup dimanjakan dengan overall aspek dan availability yang disuguhkan dari Legion 5 Pro sendiri, terutama hasil optimalisasi dari AMD dan juga Nvidia yang tandem di laptop ini. Apakah ada kekurangan? Sebenarnya ya ada sih. Ini menurut gue pribadi ya.
Kekurangan yang juga merupakan kelebihannya adalah power brick-nya yang agak lumayan berat dan ukuran layar 16 inci. Entah kenapa menurut gue pribadi, form factor 13 hingga 15 inci terasa lebih pas ketimbang laptop gaming 16 inci yang kadang bisa dibilang bongsor walaupun memang overall looks-nya mendekati 15 inci. Untuk charging brick-nya sendiri, balik lagi bisa dibilang cukup bongsor secara ukuran, mengingat kemampuannya hingga 300 watt itu. Ini hanya perspektif dari seorang mobile user yang sangat membutuhkan portabilitas tinggi dan power yang cukup jos. Walau ukurannya besar, sebenarnya Legion 5 Pro ini juga mampu mengatasinya dengan kapasitas baterai yang cukup sampai 12 jam untuk mode power savingnya, dan juga kemampuan untuk diisi kembali menggunakan power delivery yang lebih ringkas. Tapi secara keseluruhan, bisa dibilang Legion 5 Pro ini bisa menjadi favorit gamers di akhir tahun 2021, bukan hanya karena hardware saja, tetapi software dan juga layanan purna jual yang cukup oke. With big size comes with great powers, tapi ukuran besar yang menjadi disadvantage ini ternyata mampu membuat si Legion 5 Pro tetap stylish outside dan inside-nya tetap savage. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah GoPost. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.